Oh, Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberikan kesempatan pada siang hari ini untuk menghadiri dan mengikuti perkuliahan praktikum keempat pada mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Nah, pada praktikum kali ini masih seputar Arduino. Saya share materinya dulu. Untuk modul praktikumnya sudah bisa diakses di Lensa. Silakan yang mau lihat bisa dibuka. Oke, pada praktikum keempat ini yaitu kita akan belajar tentang pengenalan pemrograman Arduino kedua. Kalau pertama kan kemarin sudah praktikum kedua. Nah, untuk yang sekarang ini kita akan belajar tentang pemrogramannya. Nah, sedikit pengantar. Arduino dioperasikan dengan menggunakan pemrograman bahasa C. Praktikum ini merupakan kelanjutan dari praktikum sebelumnya dengan tema pengenalan pemrograman Arduino. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, mahasiswa mengenal pemrograman Arduino. Yang kedua, mahasiswa mengenal variabel dan struktur pengaturan pada pemrograman Arduino. Dan yang ketiga, mahasiswa mengenal dan mampu membuat dan mengupload proyek Arduino sederhana menggunakan Arduino IDE. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Pada praktikum hari ini, seperti biasa kita butuh PC atau laptop dan sebagainya yang sudah terinstall sistem operasi. Lalu yang paling utama adalah jaringan internet dan Tinkercad. Sedikit pembahasan pada landasan teori. Yang pertama kita akan membahas tentang bahasa C. Nah, proses pemrograman Arduino atau yang biasanya disebut sketching, sedangkan untuk programnya itu namanya sketch, menggunakan bahasa pemrograman C. Nah, bahasa C memiliki setidaknya dua fungsi, atau biasanya disebut routines. Nah, apa itu dua fungsinya? Yang pertama adalah void setup. Nah, untuk formatnya seperti yang kalian lihat, formatnya jadi void setup, kurung, habis itu kurung kurawal. Nah, semua kode yang diletakkan di antara tanda kurung kurawal akan dijalankan sekali saat program mulai dijalankan. Itu untuk void setup. Yang kedua adalah void loop. Fungsi ini akan dijalankan setelah fungsi setup. Setelah itu, fungsi ini akan terus dijalankan berulang kali dan baru akan berhenti jika salah satu daya Arduino dilepaskan. Habis itu dilakukan proses reset dan yang terakhir adalah uploading program baru. Jadi kalau misalnya nih Arduino kita kabelnya kita cabut, kabel dayanya kita cabut, atau kita klik tombol, tekan tombol reset, atau kita lagi upload program baru, itu kode void loop akan berhenti berjalan seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang variabel. Nah, sebuah program secara garis besar dapat didefinisikan sebagai instruksi untuk memindahkan angka dengan cara yang cerdas. Variabel inilah yang digunakan untuk memindahkannya. Nah, yang pertama ada integer atau singkatannya itu int, int. Nah, integer ini digunakan untuk menyimpan angka dalam 2 byte atau 16 bit, tidak mempunyai angka desimal dan menyimpan nilai dari angka sekian hingga sekian, seperti yang kalian baca di modul. Lalu yang kedua adalah long, digunakan ketika integer tidak mencukupi lagi, memakai 4 byte atau 32 bit dari memori RAM dan mempunyai rentang dari sekian dan sekian. Yang ketiga adalah boolean. Boolean merupakan variabel sederhana yang digunakan untuk menyimpan nilai true and false. Sangat berguna karena hanya menggunakan 1 bit dari memori RAM. Yang keempat ada float. Float digunakan untuk angka desimal atau floating point, jadi angka yang ada komanya. Memakai 4 byte atau 32 bit dari memori RAM dan mempunyai rentang dari sekian dan sekian. Dan
Dan yang terakhir adalah char atau karakter. Char ini menyimpan satu karakter menggunakan kode ASCII. Misalnya nih, huruf A itu kodenya sama dengan 65. Nah, char ini hanya memakai 1 byte atau 8 bit dari memori RAM. Selanjutnya kita akan membahas tentang operator matematika dan operator pembanding. Sebentar. Nah, operator matematika adalah operator yang digunakan untuk memanipulasi angka, bekerja seperti matematika yang sederhana. Nah, apa saja itu operator matematika? Yang pertama adalah equal atau sama dengan. Membuat sesuatu menjadi sama dengan nilai yang lain. Misalnya nih, X sama dengan 10 kali 2, maka nilai X sekarang sama dengan 20. Seperti itu. Selanjutnya ada persen. Fungsi dari simbol persen ini menghasilkan sisa dari hasil pembagian suatu angka dengan angka yang lain. Misalnya 12 persen 10, maka hasilnya adalah 2. Selanjutnya ada plus untuk penjumlahan, ada simbol minus untuk pengurangan, ada simbol bintang untuk perkalian, dan yang terakhir ada simbol slice atau garis miring untuk pembagian. Nah, untuk operator pembanding adalah operator yang digunakan untuk membandingkan nilai logika. Jadi semisal, oke langsung saja ke contohnya. Yang pertama ada sama dengan atau equal kalau bahasanya itu. Sama dengannya 2 kali, sama dengan. Nah, contohnya 12 sama dengan 10, maka hasilnya adalah false. Nah, sedangkan 12 sama dengan 12, maka hasilnya adalah true. Yang pertama. Lalu yang kedua ada tidak sama dengan, atau kalau tandanya itu tanda seru sama dengan. Contohnya 12 tidak sama dengan 10, maka hasilnya true. Dan 12 tidak sama dengan 12, maka hasilnya false. Selanjutnya ada lebih kecil dari, dan yang terakhir ada lebih besar dari. Untuk contohnya kalian pasti sudah paham. Yang keempat ada struktur pengaturan. Nah, program sangat tergantung pada pengaturan apa yang akan dijalankan berikutnya. Berikut ini adalah elemen-elemen dasar struktur pengaturan. Yang pertama ada if else dengan formatnya seperti berikut. Nah, dengan struktur seperti di atas, program akan menjalankan kode yang ada di dalam kurung kurawal jika kondisinya true. Dan jika tidak atau jika false, maka akan diperiksa apakah kondisi pada else if itu true. Dan jika kondisinya false, maka kode pada else yang akan dijalankan. Jadi penjelasannya seperti ini. If kondisinya true, maka dijalankan. Nah, if kondisi false, maka else if. Nah, jika else if kondisinya true, maka dijalankan. Jika else if false, maka else true. Nah, jadi hasil akhir jika kondisi sebelum-sebelumnya itu false dua-duanya adalah true. Seperti itu. Itu untuk struktur if else. Nah, selanjutnya adalah pengulangan atau for. Untuk formatnya seperti yang teman-teman lihat. Nah, for ini digunakan bila kita ingin melakukan pengulangan kode di dalam kurung berawal beberapa kali. Ganti pagar pengulangan dengan jumlah pengulangan yang kita inginkan, lalu melakukan perhitungan ke atas dengan i++ atau ke bawah dengan i-. Jadi cara bacanya gini, for integer i sama dengan 0. Nah, integer ini mewakili variabelnya, jadi nilai i sama dengan 0. Nah, jika i sama dengan 0, maka selanjutnya adalah i kurang dari angka pengulangannya atau variabel pengulangannya. Misalnya jika kita ingin
mengulang sebanyak 10, maka I kurang dari 10. Atau misalnya nih, kalau beberapa kondisi itu kan, misalnya kita mau mengulangi sebanyak jumlah data yang ada, maka I kurang dari count data tadi. Itu jika sudah, maka I plus plus, maka dia 0 itu akan menambah 1. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kalau misalnya I plus plus itu jadi nanti penambahannya itu dari 0 terus ke 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan jika I means tadi kan pengulangannya 10 ya. Berarti 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 dan 0. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke langkah praktikum. Nah, buat teman-teman yang udah buka laptop, bisa mengikuti langkah praktikumnya bareng-bareng. Jadi nanti kalau misalnya ada error atau ada apa, bisa kita selesaikan bareng-bareng, gitu ya. Oke, silakan teman-teman yang udah buka Tinkercad-nya, klik create new circuit. Kita bikin sirkuit baru. Nah, kalau sudah, kita lihat lagi ke modul apa komponen yang perlu kita gunakan. Yang pertama adalah satu buah Arduino dan satu buah breadboard. Satu buah Arduino dan satu buah breadboard. Oke, selanjutnya ada 5 buah lampu LED dengan warna bebas dan 5 buah resistor. 5 buah LED, kita ambil dulu satu. Oke, sudah. Setelah itu kita bikin rangkaiannya kayak di gambarnya ini. Jadi yang pertama adalah kita pasang lampu dulu aja. LED-nya kita pasang dari LED nomor 5 ini paling kanan. Terus dengan sekat atau jarak 2 titik. Dan ini kan ini lampu nih. 1, 2, terus lampu lagi. 1, 2, lampu lagi. Nah, kayak gini. Nanti patokannya itu yang lampu yang paling kiri itu di nomor 13. Setelah itu kita pasang resistornya dulu. Untuk resistornya ini sejajar dengan kaki katodanya LED ya. Jadi yang kaki yang kiri ini. Itu nanti dipasang dengan kaki resistor berada di minus. Nah, jadi kayak gini nanti. Jadi ini di minus. Terus ini sejajar dengan kaki katodanya LED. Berarti ini nanti untuk terminal 2-nya ada di B, 13B nanti. Itu sama dengan lampu yang lainnya, disamakan. Nah, gini. Oke, nah di sini saya mau ganti warna lampunya dulu, kayak di gambar tadi, hijau.
Oke, seperti ini. Setelah itu kita lihat pengkabelannya. Nah, pengkabelannya itu dari samping, berarti dari samping kanannya terminal 2 resistor ya. Dari tiap-tiap resistor. Berarti dari sini terus terhubung ke digital pin yang digital ya, pin yang digital. Jadi ini kita tarik ke sini. Terus ini kita tarik ke 12. Bentar. Nah, setelah itu ini ke pin nomor 8. Setelah itu ini ke pin nomor 7. Dan yang terakhir itu nanti pinnya ke nomor 4. Nah ini biar kelihatan keren, saya mau ganti warna kabelnya sesuai dengan lampunya. Jadi ini merah, biru, dan seterusnya. Oke, ini terus oke, terus untuk kabel hitam ini itu dari pin ground ke titik minus. Nah, di sini. Langsung aja. Dari ground ini kita kasih. Nah, nanti modelnya akan jadi seperti ini. Bisa Umairoh bisa di mute ya mic-nya. Nah, oke. Nah, nanti rangkaiannya nanti seperti ini. Terus kita ke langkah kedua. Nah, sebelum ke langkah kedua ini ada bentuk gambar apa ya? Rangkaian kalau pakai hardware-nya langsung nih. Jadi itu ada beberapa lampu LED. Terus yang atas itu namanya breadboard. Yang bawah itu Arduino Uno. Terus itu ada banyak resistor itu sesuai dengan kabelnya. Dan ya seperti itulah. Nah, kalau misalnya nanti ada kesempatan buat pakai alat ini langsung, ya mudah-mudahan ada sih. Ya, kalau nggak ada, paling nggak
Tinkercad ini udah yang paling mirip lah dengan yang asli. Nah, setelah rangkaian selesai disusun, kemudian ketikkan kode program pada gambar 3 berikut di Tinkercad. Nah, berhubung saya tadi sudah bikin, jadi saya copy paste aja. Untuk kodenya sama kayak kemarin, klik kode, blocks, terus text, lalu muncul pop-up, klik continue. Nah, coba langsung kita jalankan. Oh ya, sebelum kita jalankan, di sini saya mau menjelaskan kode-kodenya. Nah, untuk baris pertama dan baris kedua itu adalah untuk mendeklarasikan variabel lowest pin, integer lowest pin. Lowest pin itu apa? Lowest pin itu pin yang paling kecil nomornya, yang paling kecil nomornya. Jadi lowest pin itu 2, sedangkan const integer highest pin itu 13. Jadi pin dengan nomor yang paling tinggi, paling besar. Ini yang satu ini 2, yang baris pertama ini 2, yang baris kedua ini 13. Nah, untuk baris ke-4 sampai ke-10 itu fungsi setup, void setup. Nah, di fungsi ini itu ada perulangan. Perulangannya yang pertama ketik for dulu, habis itu ini integer thisPin berarti mendeklarasikan variabel thisPin. Nah, nilai thisPin itu sama dengan lowest pin. Berarti untuk saat ini thisPin sama dengan 2. Oke, selanjutnya thisPin itu kurang dari sama dengan highest pin. Berarti 2 itu kurang dari sama dengan 13. Nah, di sini highest pin-nya kan 13. 2 kurang dari sama dengan 13. Setelah itu thisPin atau 2 plus plus, berarti nanti ditambah. Nah, isi dari kodenya adalah pin mode thisPin output. Nah, pertanyaannya nih, kenapa kita pakai perulangan seperti ini? Kenapa nggak pakai gini aja? Misalnya pin mode thisPin 2 misalnya, terus output. Nah, kenapa nggak pakai gini aja? Soalnya dalam kasus ini digital pin-nya itu yang kita gunakan ada banyak. Nah, semisal kalau pakai kayak seperti ini itu bisa, cuma nanti kayak apa ya? Kayak lebih boros kode gitu aja. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya nanti ada menemukan satu kasus yang harus mendeklarasikan banyak pin, itu mending pakai perulangan aja biar salah satunya menghemat waktu mengerjakan. Jadi ini nanti sama dengan perulangan ini tuh sama dengan tadi pin mode, terus digital pinnya misalnya 2 output, habis itu nanti pin mode lagi 4 output dan seterusnya sampai 13, sampai kayak gitu. Ini untuk fungsi dari void setup. Nah, untuk baris ke-12 sampai ke-25 atau fungsi dari void loop ini ada 2 perulangan. Untuk perulangan pertama, yang pertama itu nanti perulangannya mendeklarasikan thisPin dulu bahwa nilai thisPin itu nanti sama dengan lowest pin. Berarti thisPin ini nilainya adalah 2. Oke, selanjutnya thisPin itu kurang dari sama dengan highest pin. Berarti 2 kurang dari sama dengan 13. Selanjutnya thisPin plus plus. Berarti jika 2 kurang dari sama dengan 13, maka nanti dia bertambah plus plus gitu. Lalu kode apa yang dijalankan jika perulangan ini dilakukan?
Kode yang dijalankan adalah digital write this pin high. Berarti bahasanya menyala dengan delay waktunya 1000 milisecond. Nah, jadi misal gini nih. Kan lowest spin-nya sekarang 2. Berarti di spin sama dengan 2. Terus 2 di sini menyala. Nah, berhubung 2 tidak terhubung dengan apapun, dengan manapun, berarti 2 dilewati. 2 dilewati, berarti tidak ada yang menyala gitu ya. Dilewati itu dalam artian tidak ada yang menyala. Nah, delay-nya 1 detik. Setelah 1 detik ke nomor 3, berarti kan nambah. Ini kan nambah nih, di spin plus. Berarti dari 2 nambah 1 jadi 3. 3 sama dengan low speed-nya. Terus di spin berarti 3 kurang dari sama dengan high spin. Oke, berarti dia berjalan. Tapi 3 di sini tidak terhubung dengan kabel manapun, jadi tidak ada yang nyala. Berarti 3 dilewati, 3 ditambah 1 sama dengan 4. Nah, 4 di sini sama dengan low spin-nya. Setelah itu 4 itu kurang dari sama dengan high spin. Nah, karena 4 di sini terhubung dengan kabel, maka digital write di sini di spin sama dengan 4, itu outputnya adalah high atau menyala dengan delay waktu 1000 milisecond atau 1 detik. Itu terus berjalan sampai digital pin 13. Nah, setelah digital pin sama dengan 13, apa yang terjadi? Maka perulangan kedua ini dijalankan. Nah, untuk perulangan kedua ini itu kebalikannya dari perulangan pertama. Integer this pin itu sama dengan high spin. High spin-nya tadi berapa? 13. Berarti nilai dari this pin sekarang itu 13. Nah, selanjutnya 13 itu lebih dari sama dengan lowest spin. Lowest spin-nya berapa? 2. Nah, maka nanti this spin itu minus-minus. Jadi dia berkurang dari 13 menjadi 12 gitu misalnya. Nah, lalu kode apa yang berjalan dalam perulangan ini? Perulangan yang kedua, kode yang berjalan adalah digital write. Pinnya sekarang itu low atau padam dengan delay waktu 1000 milisecond atau 1 detik. Itu berjalan sampai pin nomor 2. Nah, biar kita coba aja langsung kodenya. Quick start simulation. Nah, di 1 detik pertama tidak ada, 2 langsung nyala, 3 masih, nah 5 menyala, terus selang beberapa 1 detik pinnya nomor 8 nyala, terus nomor 13 sama 13. Nah, 13 mati, 12 mati, selang beberapa detik 8 mati. 8 mati, 7 langsung mati, selang beberapa detik, 3 detik, setelah itu nomor 4 mati. Itu terus perulangan lagi, nomor 4 menyala, terus selang 3 detik nomor 7 menyala, selang 1 detik nomor 8 menyala, habis itu selang 4 detik pin nomor 12 menyala, habis itu nomor 13 menyala. Seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kak, mau nanya. Ya, ada yang mau tanya tadi? Ini interval waktunya dari pin 2 ke pin lainnya itu berapa ya? Kan lampunya nyala itu sesuai sama kabel yang terhubung. Itu ada intervalnya 1000 milisecond. Nyala lagi. Nah, untuk dari pin 2 ke pin 3 itu interval waktunya berapa? Apakah sama yang di kode apa enggak? Oke, pertanyaan bagus. Nah, pertanyaannya kan dari pin 2 ke pin 3 gitu ya? Iya, Kak.
Nah, dari Terus pin pin 2, 3 ke pin 4. oke. Nah, dari pin 2 ke pin 3 itu jaraknya 1 detik, intervalnya 1 detik, dan dari 3 ke 4 sama 1 detik. Nah, cuman karena di sini pin yang terhubung dengan lampu itu kan ada pin nomor 4, 7, 8, 12, dan 13. Maka apa ya? Jarak interval biar lampu pertama, lampu merah ke lampu biru, terus lampu oranye, lampu kuning, dan lampu hijau itu menyala, itu sesuai dengan interval yang sedang berjalan. Jadi misalnya kan low speed-nya 2 nih, berarti startnya dari 2. Berarti kalau misalnya mau lampu merah menyala itu nunggu 2 detik dulu. Dari 2 ke 3 itu 1, 3 ke 4 itu 2. Nah, pada detik kedua lampu merah nyala. Lalu kalau lampu biru itu menyala pada detik keberapa? Lampu biru menyala pada detik ke, misalnya ini kan 4 kan tadi kan detik kedua, berarti 4 ke 5 itu 3, 5 ke 6 4, terus 6 ke 7 itu 5. Berarti lampu biru itu menyala pada detik kelima. Nah, dari 7 ke 8 kan selang 1 detik. Berarti dari lampu biru terus lampu kuning menyala, lampu oranye menyala itu 1 detik. Seperti itu dan seterusnya. Gimana? Udah menjawab belum? Jadi dia tergantung sama kodenya gitu Kak. Kalau misalnya diganti jadi 3000 milisecond gitu. Oke, langsung dicoba aja ya. Kita coba 3000 milisecond. Oh, masih start ini 3, terus ini juga kita ganti 3 coba. Nah. Nah, dia nggak nyala. Nah, nyalanya baru 6 detik ke 6. Soalnya kelipatannya 3 kan. 3 gitu. Kan kalau tadi kan 1 detik kan nyalanya di detik kedua. Nah, kalau misalnya intervalnya 3 detik, maka lampu merah itu akan menyala di 2 kali 3, berarti di detik ke-6 dan seterusnya. Seperti itu. Oke, paham Kak. Makasih Kak. Oke, udah paham ya Marunisa? Ya Kak, makasih Kak. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Kak, berarti terkait pertanyaan Marunisa Indah tadi, misalkan dia 1000 milisecond itu, jelas nggak ya suaraku? Ya, dengar, cuma agak putus-putus. Iya. Nah kan terkait pertanyaan Marunisa Indah tadi, saya juga kan mau nanyain itu pertamanya. Nah, jadi dari lampu kedua, lampu keempat itu Suaranya putus-putus, Mita. merah itu kan, nah dari yang tuh ke pin ke-7 itu berarti jaraknya, kalau udah Mita mana terputus? Mita tadi suaranya putus-putus, Mita. sekarang jelas gak sih? Oke, udah. Nah kan terkait pertanyaan Marunisa Indah tadi, misalkan dari lampu pin ke-4 itu yang merah, kan kata kakak tadi nyalanya itu 2 detik ya pertamanya.
Nah, itu setiap kelipatan 1000 berarti dia di lampu biru itu nanti detik ketiga gitu. Terus bertambah gitu. Nanti yang di oranye detik keempat gitu. Ya, jadi gini. Ya, pertanyaannya udah atau ada lanjutannya tadi? Udah seterusnya kayak gitu, maksudnya setiap kelipatannya milisekund tuh. Oke, jadi gini ya, saya jelaskan lagi. Kan pin yang paling kecil itu pin nomor 2. Nah, kalau misalnya pengen lampu merah itu menyala, maka kita harus menunggu sebanyak 2 detik dulu. Karena apa? Karena dari pin nomor 2 ke nomor 4 itu masih butuh ya masih ada pin nomor 3 dan baru pin nomor 4 seperti itu. Jadi misal nih detik pertama itu pinnya pindah dari 2 ke 3. Nah, baru di detik kedua itu pinnya pindah dari 3 ke 4. Nah, berhubung pada detik kedua ini pinnya berubah menjadi 4, maka lampu warna merah menyala. Seperti itu. Nah, selanjutnya detik ketiga itu perpindahan dari pin 4 ke pin 5. Detik keempat itu nanti dari 5 ke 6 dan detik kelima itu dari 6 ke 7. Nah, pada detik kelima kan 7 yang kan pinnya sekarang 7 nih. Nah, berarti lampu warna biru menyala. Seperti itu. Nah, untuk lampu oranye itu hanya butuh 1 detik supaya lampu oranye menyala. Berarti pada detik ke-6 itu lampu oranye menyala dan pinnya itu sekarang pin ke-8. Begitu seterusnya sampai pin ke-13. Seperti itu, Mita. Gimana? Udah terjawab? Apa masih bingung? Tadi keluar Kak, putus-putus. Ya nanti dilihat recordnya aja ya. Insya Allah sudah menjawab kok. Dan nanti kalau misalnya masih bingung, coba nanti kalian praktekkan aja dulu. Terus kalian perhatikan waktu dia menyala. Gini aja ya, kita hitung bareng-bareng aja nih. Nah, kan masih belum ada nyala nih. Detik kedua merah nyala. Nanti detik kelima biru nyala. Nah kan, detik ke-6 belum nyala, detik ke-6 nyala. Terus 7, 8, 9, 10. 10 nanti kuning nyala, terus 11 hijau nyala. Nah, seperti itu. Begitu pula untuk lampu padamnya sama. Oke, ulangi lagi ya. Nah, detik pertama belum nyala, detik kedua nyala, detik ketiga belum padam, detik kelima nyala, detik keenam nyala, 7, 8, 9 belum ada yang nyala, baru nanti 10 lampu warna kuning nyala, 11 warna hijau nyala. Seperti itu. Gimana? Udah paham? Paham Kak. Oke, mantap. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Enggak. Ya, Anggi, silakan. Apakah terdengar suara saya? Ya, terdengar jelas. Kok kode saya error ya, Kak? Kode kamu error. Errornya gimana? Padahal sama. Ini di sini. Bisa share screen nggak? Share screen Tapi aja ya. aku pakai HP itu. Ntar tak jadiin cos biar bisa share screen. Ya, Anggi, silakan share screen. Bentar.
Aku di HP Kak itunya. Apa Gimana? itunya Meet-nya. Kenapa? Aku di HP ini Zoom. Udah jadi co-host kok. Oh di HP Itu Kak. Zoom-nya. Aku di HP. Oh, nggak kelihatan ya kalau gitu ya. Bentar. Saya itu dulu. Saya pin dulu ya. Itu di baris keberapa errornya? Di baris kedua 12 sama 2223. Oke, bisa dibaca nggak itu errornya apa? Di bawahnya kan ada tuh peringatannya. Errornya error void dots. Bahasa Inggris ya Kak? Eh, ini sesuai modul ya berarti ya? Coba sih diarahkan ke Ah, errornya. HP-nya diarahkan ke errornya. Yang bawah. Kelihatan nggak ya? Oh, nggak kelihatan ya. Baca aja, Anggi, baca aja. Atau bahasa Inggris ya, Mit? kalau gabung laptopnya gabung Zoom lewat laptop bisa nggak? Gabung Zoom lewat laptop. Bentar. Ya, gabung lewat laptop dulu aja ya, biar gampang nanti. Soalnya apa? Nggak kelihatan, nggak jelas. Oke, sambil menunggu Anggi, ada yang mau ditanyakan dulu? Kak. Gimana, Mahrunisa? Jadi ini yang low spin-nya itu bisa dari angka 3, bisa dari pin 3. Terserah kita gitu mau mulai dari mana. Iya, bisa. Nah, jadi misalnya nih, low spin-nya saya mau ganti angka 5 gitu ya. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Merahnya nggak nyala kayaknya. Nah, betul. Siapa tadi yang jawab? Mita. Oh, ya benar, jadi lampu merah nggak akan nyala. Soalnya lampu merah berada pada pin nomor 4. Jadi nggak kebaca gitu dia. Seperti itu. Pertanyaan bagus, Mahrunisa. Panggilannya Nisa kan ya? Iya, Kak. Oke. Kasih. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Anggi, gimana Anggi? Udah bisa gabung? Bener ya? Lemot. Ya, santai-santai. Ini pada puasa semua kan? Puasa dong. Puasa, alhamdulillah. Akmal nggak puasa Mas. Iya, Akmal kan emang gitu dari dulu. Ini puasanya ikut pemerintah apa ikut Muhammadiyah nih? Yang awal puasa kemarin? Pemerintah dong. Wes. Ikut LBI. Muhammadiyah Kak. Wah, siapa tadi ikut LDI? Soal lingkungan UMY Kak. Diwajibkan ya Kak. Jangan sampai ini ya, puasanya ikut pemerintah tapi hari rayanya ikut Muhammadiyah. Kurang 1 hari nanti. Oke, tadi Udah ini. Udah join nih. siapa ya? Jen Salafian ini ya? Pakai itu apa? Email kakakku. Oke. Udah, coba share screen. Jen. Gimana Anggi? Udah bisa? Bentar. Oke. Sip. Walah, ngeri rek. Udah kelihatan Kak? Udah. Di Oke, sini Kak. dari ini ya,
saya bantu ini aja cara baca error nih. Yang pertama, errornya yang pertama kan ada 2.1 tuh, 2.21. Error void does not name a type. Did you mean void? Nah, berarti kan ada kesalahan penulisan tuh. Yang harusnya void pakai D, malah void pakai T. Yang baris 12. Oh iya. Nah, itu kalau misalnya mau apa ya, cara membaca error itu. Seperti itu namanya. Terus nah, coba di start simulation. Oh, masih ada error lagi tuh. In function loop nggak ada yang namanya high. High itu HI G-nya besar, hanya kecil, itu nggak ada. Berarti nah. Oke, start simulation lagi. Oke, terakhir. Pada baris ke-21 error expected primary expression before kurung kurawal tutup. Nah, itu apakah udah benar kurung kurawalnya? Gimana Anggi? Apakah udah benar tuh kurung kurawalnya? Nah, harusnya dibuka dulu baru ditutup ya. Jangan ditutup terus ditutup lagi. Nah, apa yang ditutup gitu kan? Oke, apakah berhasil? Nah, kan? Sudah berhasil. Apakah nyala nih? Nyala apa enggak? Bentar. Ah, nyala. Oke, sip. Anggi gimana? Udah Kak. Oke, terima kasih Kak. Oke, siap. Jadi gitu ya teman-teman. Kalau misalnya baca error itu ya ini juga termasuk untuk saya juga. Kita saling mengingatkan aja kalau misalnya mau baca error tuh coba dibaca dulu apa sih yang error gitu. Soalnya saat ini itu udah hampir semua bahasa pemrograman ketika dia ada error itu user akan dikasih tahu errornya apa. Contohnya kayak ini, Tinkercad ini kan pakai bahasa C. Nah, itu bahkan di Tinkercad ini tadi dikasih tahu void tadi kan errornya Anggi void pakai T tuh. Nah, bahkan user itu dikasih tahu apakah yang kamu maksud itu void menggunakan D. Nah, itu kerennya apa ya? Perkembangan bahasa pemrograman sekarang. Ya, Anggi bisa kalau mau apa? Stop share screen bisa. Kalau mau dilanjut juga nggak apa-apa. Nah, itulah kerennya perkembangan bahasa pemrograman sekarang. Jadi user itu sudah dikasih apa ya? Udah dikasih kisi-kisi sama developer bahasa pemrograman. Jadi contoh kayak tadi void pakai T, oh salah. Apakah yang kamu maksud itu void pakai D? Seperti itu. Nah, itu coba dibaca dulu terus biasanya kalau contohnya kayak di Tinkercad ya. Itu ketika error itu dikasih tahu pada baris keberapa. Nah, itu juga memudahkan kita nanti kalau misalnya nulis kode nih kan fungsinya indeks di samping kode ini dari 1 sampai 25 itu untuk sebagai apa ya? Indexing ketika kita nanti menemukan error. Jadi sistem atau developer itu udah apa ya? Memudahkan kita kalau memberitahu bahwasanya oh kamu di baris ke 12 tadi yang void tadi kan oh nanti kamu di baris 12 ada errornya apa nah itu bisa dijelaskan dan seterusnya seperti itu ya guys teman-teman. Oke sampai sini ada yang mau Baik, Kak. tanyakan lagi? Oke, kalau nggak ada, kita akan lanjut ke langkah praktikum ketiga.
apa nih langkah 3. Jalankan kode pada gambar 3 apakah sudah berhasil dijalankan, sertakan dalam laporan Anda. Oke, tadi udah berhasil kan? Ya, saya udah berhasil, punya Anggi juga udah berhasil. Nah, apabila pada langkah nomor 3 Anda mengalami error, silahkan perbaiki kode pada gambar 3 sampai program berhasil dijalankan. Tunjukkan dan jelaskan di mana kode yang salah dan sertakan dalam laporan Anda. Nah, ini buat teman-teman juga, terkhusus Anggi tadi yang dari error udah benar. Nanti dalam laporannya, kan tadi kan udah menemukan error tuh. Pada baris keberapa aja? Baris ke-12, baris ke-2, terus baris ke-21. Nah, itu tadi errornya, waktu error tadi coba di screenshot. Jadi ini kan bisa di-undo kalau apa namanya kodenya ini. Bisa di-undo. Nah, nanti Anggi biar nggak nulis lagi, bisa di-undo aja waktu error. Terus di screenshot baris keberapa yang error. Nah, terus diperbaiki errornya, diperbaiki sama dijelaskan. Contohnya tadi kan void pakai T. Nah, perbaikannya gimana? Perbaikannya T-nya diganti D. Seperti itu nanti. Gimana? Anggi nangkap nggak? Oh iya Mas, nangkap Mas. Oke, sip. Nanti laporannya Ini kayak gitu ya. ngaruh ya Mas? Hurufnya ngaruh Mas? Oh Kecil ya, besarnya? ngaruh. ngaruh. Oh, Soalnya biasanya kalau bahasa pemrograman itu udah sensitif lah. Terutama huruf ya, kalau huruf kan sensitif banget. Tapi ada yang sensitif itu misalnya titik koma, terus titik dan koma tanda baca itu sensitif. Nah, mungkin untuk Anggi tadi kan udah nemu errornya dan sudah nemu cara menyelesaikannya, jadi gampang ya, bonus buat Anggi nanti. Jadi gampang nanti, sudah ada recordnya juga. Nah, terus sampai sini nih, langkah keempat, ada yang mau ditanyakan nggak sejauh ini? Oke, kalau nggak ada, lanjut ke langkah kelima. Jelaskan secara singkat sintaks atau perintah-perintah pada program rangkaian lampu LED mengalir yang telah Anda buat. Nah, tadi kan saya sudah memaparkan tuh, baris pertama fungsinya untuk apa, baris kedua fungsinya untuk apa, terus void setup, baris keempat sampai ke-10 fungsinya untuk apa, dan void loop, baris ke-12 sampai ke-24 fungsinya untuk apa. Nah, nanti silakan teman-teman jelaskan secara bahasa kalian sendiri, secara apa yang sudah kalian pahami. Kalaupun nanti masih bingung atau lupa tadi ini fungsinya untuk apa, bisa lihat di record. Nah, untuk recordnya sendiri nanti, kemarin kan ada teman kalian yang bilang kalau internetnya lemot. Nah, nggak bisa buka di Google Drive. Jadi untuk rekamannya nanti kemungkinan akan saya upload di YouTube saya aja. Ya, biar rame juga YouTube saya. Kemarin subscribernya nambah. Nah, nah itu nanti yang saya upload ada 3 video dari masing-masing kelas. Jadi nanti misalnya kalau kalian mau nonton dari semua kelas juga nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian mau nonton di kelas kalian aja, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, saya mau membahas tentang deadline-nya dulu. Deadline-nya karena ini hitungannya juga mudah, jadi seminggu insya Allah cukup. Nah, ini sebelumnya ada titipan nih, sebelum saya menutup pertemuan pada siang hari ini, ada titipan dari Pak Danur. Nah, sebentar. Nah, silakan nanti teman-teman bisa buka di lensa. Di bagian setelah RPS, Rencana Pembelajaran Studi, itu ada bobot penilaian laporan praktikum. Nah, jadi ketika kalian mengerjakan laporan praktikum,
kan kalian udah otomatis pakai template ya, udah pakai template, dan pasti kalian isi bagian pembahasannya. Jadi saya di sini pakai analogi aja biar mudah dipahami. Misal nih, saya mengerjakan laporan praktikum menggunakan template dan dan mengisi pada bab pembahasan. Misalnya pada bab pembahasan ini saya dapat nilai 100 nih. Saya dapat nilai 100. Nah, itu nanti nilai akhirnya itu bukan 100, melainkan 60. Kenapa? Karena di sini bobot penilaiannya yang pertama kan pembahasan 50 nih, 50%. Dan menggunakan template 10%. Jadi totalnya 60%. Maka nilai saya tadi yang 100 itu dikalikan dengan 60%. Seperti itu. Itu untuk penilaiannya. Nah, kalau misalnya diisi semua babnya jadi dari menggunakan template iya, terus ada tujuan praktikumnya, ada dasar teorinya, ada penutup dan referensinya, itu nanti nilainya 100%. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kak, mau nanya, Kak. Ya, silahkan. Siapa ini? Bisa, Kak. Oh ya, Nisa. Silahkan, Nisa. Ini kan praktikumnya kan isinya ada dasar teori dan ada rangkumannya juga, Kak. Nah, saya itu jujur kadang ini kan materi praktikumnya kan hampir sama. Jadi saya kadang bingung ini ngisi teorinya mau materi apa lagi gitu. Jadi biasanya itu nggak saya ganti untuk bab 2-nya, Kak. Cuma ganti di tujuan aja sama di penutupnya gitu. Cuma nambah dikit. Itu bisa nggak sih, Kak? Oke, pertanyaan bagus. Nah, untuk tujuan praktikum dan dasar teori, itu kan biasanya udah tertera di sini nih. Nah, ini kan tujuannya udah ada, tujuan. Nah, untuk dasar teori itu bisa di sini. Nah, landasan teori. Ini dari modul bisa kalian copy paste aja, nggak apa-apa. Nggak ada larangan. Jadi kalian kalau misalnya males googling tuh, copy aja dari sini. Bahasa C, terus variabel. Nah, ini di copy aja, nggak usah cari dari Google gitu. Biar kalian nggak terbebani lah, nggak susah-susah gitu. Itu untuk dasar teorinya dan tujuan praktikum. Nah, untuk penutup dan referensi, untuk penutupnya itu kalian bisa kasih kesimpulan aja. Dan untuk referensi kalian bisa cantumkan modul aja lah. Minimal modul itu kalau mau cari amannya. Seperti itu. Yang mau tanyakan? Jadi nggak apa-apa ambil dari modul. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, Kak. Oke, yang lain ada yang mau tanyakan? Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada, saya rasa untuk pertemuan praktikum keempat mata kuliah OAK pada siang hari ini kita cukupkan saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.